Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Syamsuddin Asrori, SBD, dengan tema Pilar Keluarga Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwan fid din wa akhwat fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah pengajian rutin seluruh masyarakat sepanjang Tawangmangu bagian bawah, sepanjang Tawangmangu bagian atas, sepanjangnya sepanjang Tawangmangu. Azakumullah hayatakum. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Ini tanggal 1 Desember ya, Masya Allah, 2024 habis. Tinggallah kita akan masukin nanti 2025. Nggak terasa. Dulu saya nyampaikan di sini anak-anak saya masih kecil, sekarang saya udah punya cucu. Udah mbah kakung. Nggak terasa Ustaz? Perasaan dulu saya masih muda banget ya. Kalau ngomong teriak-teriak, sombong-sombong dikit gitu. Sekarang setelah jadi mbah-mbah itu kena hujan tahu-tahu wato-wato. Ya ini saya lagi udah 3 hari nggak bisa mengkonsumsi apa-apa. Kecuali kalau pagi saya minum madu hitam sama kopi hitam sama madu. Itu tok. Dimasukin apa-apa balik lagi, masih apa balik lagi. Jadi nggak bisa apa-apa Ustaz. Mau dipaksa nggak bisa. Nggak ada tenaga. Tadi dijemput jam 5.30. Anak saya bilang, "Abi, udah dijemput." "Kemana?" "Ngisi pengajian." "Oh iya, ini Ahad pagi ya." Padahal pikiran saya di Jakarta 212. Karena undangannya dari dari Habib Rizik VVIP. Jadi undangan eksekutif untuk ke podium. Mungkin menyampaikan aspirasi dari Karanganyar, dari Solo untuk dunia. Allah alam bisa berangkat atau tidak. Karena saya jalan kayak melayang, Pak. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur setiap datang ke Tawangmangu. Di samping udara memang adem, hati saya juga merasa tenang. Kayaknya kalau mendadak mati, yang angkat banyak banget, ringan sebabnya. Nggak ada berat badannya. Kemudian bersyukur pula di masyarakat Tawangmangu yang sudah bertahun-tahun saya kenali,
pengajian, majelis ilmu di mana-mana lebih semarak dibandingkan dengan yang di bawah-bawah perkotaan. Justru di pegunungan itu Masya Allah, sampai atas-atas, kalau kita sampai di Gondok Suli, di atasnya Gondok Suli ada lagi kah? Paling atas sudah Gondok Suli ya. Ganda Suli, Gondok Suli. Gondok Suli. Itu Masya Allah di Masjid Al-Furqan pengajian subuh. Saya kadang-kadang diminta subuh datang ke sana. Subhanallah. Jamaahnya juga penuh-penuh aja. Beda dengan kalau di bawah. Ya, masyarakat perkotaan. Sebelum subuh mereka sudah bangun tapi meninggalkan masjid. Untuk segera bercocok tanam. Waktunya subuh mestinya dihentikan untuk sholat berjamaah, mereka sudah tidak ada di kampung-kampungnya, tidak ada di perkotaan masyarakatnya. Kita bersyukur kita telah membangun peradaban semenjak kita ini tinggal memahami Islam yang sudah tersampaikan oleh banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai. Kita berharap mudah-mudahan rasa syukur yang selalu kita miliki, yang selalu kita senandungkan, kita ucapkan, mengantarkan generasi kita, anak-anak kita, mereka menatap, mereka melihat, mereka mengamati, mereka mengikuti, mereka menteladani bahwa kakek nenek moyangnya mereka adalah kakek nenek moyang yang bersemangat untuk Islam, sehingga kelak kita terselamatkan dengan Islam yang kita jaga sampai kematian kita mendapatkan akhir nafas husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya salawat bering salam kita aturkan pada qudwah hasanah Nabi teladan kita Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya mengangkat tema Quran surat An-Nahl urutan surat ke-16 ayat yang ke-80. Ahlan Syekh Sultan Al-Hafidh. Iyakah? Benar enggak Ustaz Abu Ahmad? Quran surat An-Nahl urutan surat ke-16 pada ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon dikoreksi. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah itu menjadikan rumah-rumah. Disebutkan di situ buyut, rumah-rumah. Karena memang laki-laki boleh punya rumah lebih dari satu. Jangan kayak orang di bawah. Di bawah ada ibu-ibu punya rumah satu tapi ditempati oleh dua suami. Tinggalnya satu rumah. Poliandri, nggak boleh ya. Poliandri. Satu ibu-ibu karena saking berlebih harta, duitnya banyak, juragan, suaminya dua. Tinggalnya satu rumah. Yang nonton TV wong telu. Anak pertamanya saya tanya ketika saya lewat, loh tadi di ruang tengah yang ada TV besar, TV-nya besar ruang tadi kok ada yang, itu siapa? Itu bapak, ibu dan ayah. Bapak, ibu, ayah. Maksudnya om, bukan ayah. Kan anaknya ibu 3, saya dan adik saya dari bapak. Yang adik saya yang paling kecil dari ayah. Gimana tuh ini maksudnya? Sebentar. Tidur bertiga tadi, iya bapak, ibu, ayah. Kalau tidur bertiga, ya kan ayah rumahnya sini juga. Lah kalau bapak, bapak saya. Lah kalau ayah, yang paling adik saya paling kecil. Tapi ibunya, ya ibu saya, ibunya adik yang paling kecil juga. Gimana sih? Nggak jelas. Padahal kalau kita lihat ayat ini, Allah telah menjadikan rumah, berbagai macam rumah, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah. Sakana itu menjadi tempat tinggal yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang membuat anak-anak betah di rumah, yang membuat anak-anak males keluar rumah, pengennya bersama ayahnya, pengennya bersama dengan bundanya. Lah ini anak-anaknya dirami oleh 2 bapak. Anaknya dipeluk oleh 2 bapak, bapak dan ayah. Tambah betah anaknya? Enggak betah. Setiap hari yang terjadi percecokan aja. Ya bagaimana tidak Pak? Bagi yang akalnya waras, dia akan berpikir, ini Salome ini 1 lubang rame-rame.
Bagi yang negatif thinking, jorok amat, nggak bisa karena itu poliandri. Tapi kalau rumah, berarti poligami, seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Istri pertama bikinin rumah, istri kedua di sampingnya, istri ketiga dan keempat selanjutnya. Biar ada ketenangan, biar ada kedamaian. Maka ketika kita dulu bangun rumah, agar anak-anak kita ini betah, agar anak-anak kita ini nyaman, anak kita merasa damai bersama ayahnya, bundanya, ya, ibunya, uminya, boleh, bukan bapak, ayah, papa, ya, papi. Kok banyak amat yang disebut ini siapa? Bapak, yang ini papa, yang ini api, yang ini abi, yang ini abah. Banyak amat bapaknya. Berarti makmu nakal nih. Laki-laki namanya banyak banget. Tapi kalau ini rumah siapa? Ibu saya yang pertama. Lah ini rumah siapa? Umi. Oh, Umi, ibu yang kedua, istrinya abiku yang kedua. Lah ini rumah siapa? Uma, ibuku yang ketiga. Ini rumah siapa? Mami. Ibu saya yang paling muda karena dinikahi waktu itu baru 17 tahun lulus pondok pesantren, sama abiku dinikahi santriwatinya abiku sendiri. Oh, 4 semuanya. Iya, ada mama, ibu, ya, umi, uma, mami. 4. Ketika itu terjadi, maka rumah kita ini bukan karena pondasi rumahnya batu-batu yang diambil dari kali Gembong atau kali Samin, sehingga batunya akan kokoh membuat pondasi rumah kita. Bukan itu rumah tangga yang pondasinya sakana, yang tentram, mendamaikan, yang menyejukkan, membuat tenang orang yang tinggal dalamnya. Bukan karena pasirnya berapa red yang digunakan, bukan karena berapa sak semen yang dimasukkan dalam pondasi rumahnya, bukan karena ukuran cakar ayam menggunakan besi berapa mili. Kalau besi mili ya. Bukan karena berapa mili besi untuk cakar ayamnya, tapi pondasi harus diperhatikan, pondasi rumah tangganya. Kebanyakan sudah salah duluan pondasi rumah tangganya. Ini insya Allah konstruksinya sampai lantai 4 Pak Ustadz, sehingga saya pilihkan besi yang sekian mili untuk cakar ayamnya. Saya masukkan sekian ratus sak semen, saya belikan batu langsung dari Kali Samin yang batunya hitam-hitam keras itu, pasirnya dari Gunung Merapi, semuanya serba super Pak Ustadz pondasi. Bukan itu. Yang dimaksudkan ayat ini adalah agar pondasi rumah tangga itu bertambah penuh dengan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kesejukan, anak-anaknya nyaman tinggal di rumah, males mereka keluar rumah, bahkan seneng bersama bapak ibunya, belajar bersama bapak ibunya. Ibunya adalah madrasah pertamanya, bapaknya pimpinan pesantrennya, pimpinan rumah tangganya, imamnya, amirnya. Anaknya males ke Taman Pancasila untuk main gadget. Anaknya nggak mau kongko-kongko ngopi-ngopi di apa itu namanya, alun-alun. Anaknya nggak mau kongko-kongko di rooftop yang ada di Kali Soro, nggak mau. Apa yang dipilih? Di rumah saja, karena pondasinya yang diletakkan adalah pondasi rumah tangga di atas akidah, agama, dan ibadah. Pondasi rumahnya yang dibangun karakternya bukan karena berapa miliar pondasi menghabiskan pembiayaannya, tapi berapa kuat, berapa banyak ilmu agama yang tertanam untuk menguatkan akidah anak kita, dan ibadahnya bagaimana. Itu pondasi pertama. Kan kalau lihat rumah itu pondasinya, temboknya, dindingnya yang kita bahas nih. Kemudian apalagi atapnya yang mengatapi menaunginya, lalu isi perabot rumah tangganya, dan taman yang menghiasi kanan kirinya. Kita bahas 5 ini. Apa yang paling utama? Pondasi dasarnya dulu. Ada enggak dulu bapak ibu membina rumah tangga di atas jalan agama? Saya menyayangkan banyak orang menikahkan anaknya. Hari ini nih saya tanya, maaf Pak Ustadz, mangke nyuwun pangapuntenipun nggih menawi Pak Ustadz ngasih
ular-ular. Ngasih apa ya? Ya, sab mangke mbok menawi sabda tomo tausiah ular-ular. Nyuwun pangapunten. Waktu Ustadz ngasih tausiah nanti nasi keluar nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggih ngapunten malih, sebabnya Sohibul Hajah yang minta Pak Ustadz untuk ngisi pernikahan itu sakjane nggih pun Ahad pagi. Tapi nanti ngapunten wonten campur sarinipun. Loh. Udah Ahad pagi kok ya campur sarian ya? Maksudnya hadroh, penyanyi yang pakai jilbab, boten campur sari biasa. Nah ini pun tradisi kok teng kampung mriki. Saya karena sudah pakai jas mau ngisi pengajian Walimatul Urs, mosok balik. Nggak bisa seperti Ustadz saya kalau ada janur melengkung aja balik. Apalagi ada campur sarunya, balik. Ya, dari jauh dengar kelenengan aja Ustadz saya nggak sebut namanya, balik nggak jadi. Terserah mau dibatalin nggak ada tausiah terserah balik beliau. Saya nggak bisa. Ya udahlah saya menghormati, yang penting kedatangan saya setidaknya ada ayat yang saya bacakan, ada hadis yang saya jelaskan, atau mauidhah hasanah, menasihati diri saya sendirilah. Selanjutnya masalah musik yang dihadirkan, campur sari yang dinikmati banyak orang, silahkan, itu bukan urusan saya, karena itu yang adakan bukan saya pikir begitu. Akhirnya betul selesai kajian saya dibisiki, niku padahal semangati sing setri niku king pesantren lho Pak Ustadz. Kados kejebak. Bapak ibu ini pun dapat pengaruh dari saudara-saudaranya untuk ngadakan itu. Kalau enggak dianggap walimatul urs, enggak dianggap hajatan. Saya sudah katakan kalau kita ini menikah secara syariat, bukankah dulu kita asyhadu alla ilaha illallah diulang sampai 3 kali, istighfar 3 kali, angkahtuka wa zawajtuka, begitu kalimatnya kalau bahasa Arabnya. Aku nikahkan engkau ya fulan bin fulan, aku nikahkan engkau, siap, dengan fulana binti fulan, kan gitu, dengan cara Islam. Kenapa pernikahan di atas jalan Islam tapi walimatul ursnya, pesta pernikahannya tidak secara Islam? Karena dulu kita nikah belum di atas fondasi rumah tangga agama yang menguatkan akidah kita, dan belum lagi ada ibadah-ibadah yang baik yang menyertainya. Bapak Ibu sekalian, mari kita rubah mindset di otak kita ini. Ini juga ada pernikahan kah di gedung? Oh saya kira karena pernikahan di gedung kemudian karena cuaca ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat hari ini masih bermunculan banyak sekali pesta pernikahan yang menghabiskan uang 150 juta, 200 juta bahkan. Belum lama kita di gedung wanita, sekarang namanya gedung apa itu? Kebudayaan. Ngisi di sana, ya Allah, acara semewah ini, tamu sampai berjubel banyak sekali. Sebagian tidak, yang dapat snack nggak dapat sop, yang dapat sop nggak dapat snack, yang dapat minum ya nggak dapat nasi, yang dapat nasi nggak dapat es krim, dan banyak sekali. Karena saking banyaknya tamu, pun kulo snack mawon jenengan sop. Drudak tamunya Pak. Saya ngisi itu ya Allah nggak bisa ke depan, saking banyak udah penuh. Jadi begitu dipanggil menawi sampun semekto, samekto inggati, sumunggo bopo Kiai Haji. Saya di belakang, langsung diusate. Kedengaran sebab pakai mic, diusate, istekorung gitu. Saya masa hadir, saya nggak mungkin, saya jalan tuh, ya Allah tamu sebanyak ini, drudak. Karena apa? Mengundang klub orkes musik apa gitu. Jadi ada hadroh sendiri, campur sari sendiri, berbagai macam. Kemudian menunya digelar kayak kulineran gitu, full siomay, batagor, apa lengkap sepanjang, tinggal milih sendiri-sendiri. Wah ini orang kaya betul, bener lah DPRD. Terus saya nasihatin apa kayak gini nih. Saya kenal beliau juga ahad pagi rajin. Dari sekian titik itu 26.000 jamaah, diantaranya beliau yang punya hajat itu. Saya bilang ini mestinya kalau agama kita yang diundang sini, maaf bukan bapak-bapak DPRD yang berdasi yang duduk di depan.
Mestinya yatim piatu duafa yang tidak pernah makan daging. Kenapa justru yang didudukkan depan-depan itu? Bukan karena saya datang karena orang miskin ditaruh di belakang samping sound system. Saya samping sound system. Gak ada tempat. Terusnya orang gak nyangka kalau saya yang ngisinya. Wis Cili, Eli, ya. Orang nganggo dasi lagi. Ngomong dari mana Pak? Tamu? Iya, saya tamu. Masa ngomong saya pematerinya biar duduk depan? Enggak juga. Dah dapatnya di situ, duduk situ aja. Setiap kali. Itu rasanya kocomotok. Kok saya rada kentir titik ngono. Surban saya klipir gitu. Kenapa? Berdegup. Pondasinya sudah agama, tapi ibadahnya belum menyertainya. Maka ketika membangun rumah tangga, kita sampaikan pada anak kita, nak bolehlah dulu ayah, dulu ibu, dulu bapak, dulu emak belum membangun karakter rumah tangga. Bapak dan emak sesuai dengan agama agar akidah bapak emak itu kuat. Belum sesuai dengan ibadah yang diinginkan bagaimana sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak, setelah ayah ngaji, emak ngaji, sekarang tahu nanti nak kalau kamu membangun rumah tangga, pertama kali kalau kamu dirikan rumah itu, pondasi yang utamanya agamamu dan ibadahmu. Begitu Pak, tenang hidupnya anak-anak kita. Saya juga ditanya orang, Ustadz, dalamipun pundi sama masjid Al-Mu'min di atasnya, Baitul Mu'min Qurani. Kula sampun teng halaman masjid niku Pak Ustadz, rumahnya yang sebelah mana? Oh, ke perapatan, ke utara dikit, nanti ada perapatan, ambil kanan. Jangan kebablasan sampai yang grosir, di situ ada grosiran sembako. Oh nggih Pak Ustadz. Langsung di halaman, Pak Ustadz saya udah di halaman, halamannya luas, banyak motor. Itu rumah Ustadz belah mana? Ya itu. Kenapa toh? Kok sampean ragu sampai halaman rumah saya? Saya pikir kalau Ustadz menyampaikan kemana-mana teriak lantang seperti itu, orasi di mana-mana Ustadz nyampaikan. Saya pikir rumah Ustadz itu luas, kelihatan modern. Kemudian tembok-temboknya itu di terasnya itu apa namanya, penuh dengan ornamen-ornamen pernak-pernik yang bagus. Ada taman, ada kolam ikannya. Seperti yang kalau saya melihat Ustadz, lah kok ini kok omah Jawa ngoten? Ya kula ragu. Ya ini rumah saya. Jadi dianggapnya rumah saya itu keren. Sebagaimana rumahnya ustadz-ustadz yang lain keren-keren, bagus-bagus. Nanti ada garasi mobilnya, ada tamannya, ikan koi ada di situ menari-nari, menyambut saya kalau datang. Pak Kiai capek ya gitu-gitu. Enggak. Rumah saya rumah Jawa, rumahnya bapak simbok saya yang saya tempati, akhirnya dia ragu. Napa niki dipoto? Saya itu Pak Ustadz, saya mikirnya bukan rumah ini, makanya saya nyari rumah yang bagus di sini yang mana? Mesti rumahnya Pak Ustadz. Biasanya kan Ustadz rumahnya paling bagus. Enggak kalau saya, mending jamaah saya yang rumahnya bagus-bagus. Nanti saya nggak bisa bicara apa-apa kalau rumah saya lebih bagus dari rumahnya jamaah. Menyampaikan agama saya nggak nyampe, gak tekan hati saya. Maka saya katakan, kalau kamu datang ke rumah saya, cari rumah yang paling kampung. Karena itu rumah peninggalan yang dibangun sejak tahun 60-an oleh orang tua saya. Tapi abah saya telah membangun pondasi yang ditanamkan. Nah, agama. Gak ada satupun kakak-kakak saya, Mbak Yu saya yang tidak lulus MAN Karanganyar, MAN dan PGA. Sekarang jadi guru-guru. Karena agama. Ketika teman-teman sudah nanti sukses, oh UGM, oh S1 di mana? Oh ternyata mereka ke Taiwan, oh mereka ke Jepang, mereka nanti bisa pulang beli sawah, bikin rumah bagus. Bapak simbok saya tetap sing penting agomo. Ketika saya jadi ustadz dengan gaji Rp25.000 di tahun 96, ustadz muda, jangan berkecil hati. Saya tahun 96 jadi ustadz muda, honor saya Rp25.000. Bisa urip, masih urip sampai sekarang. Hah? Begitu punya anak satu, buka amplop, alhamdulillah. Tambah sedikit, kemudian 50.000. Anak nomor 2 ditambah 50, 100. Berempat kami udah 100.000. Per orang tetap Rp25.000. Jatah sebulannya. Tahun 99 anak saya pertama lahir. Itu
Rp50.000. Tahun 2001 anak nomor 2 itu Rp100.000. Dan begitu terus. Begitu saya jadi pimpinan pesantren tahun 2003. Jadi pimpinan pesantren, alhamdulillah paling tinggi di antara yang lain, Rp800.000. Pondasinya kami tanamkan pada keluarga agama. Warisan dari kami, moyang kami, agama, mbah kami, Mbah Abdul Wahab, agama. Bahkan dulu ada pernah nyebut, masih ada family dengan mbah siapa yang bangun masjid sepanjang, Mbah Hasan. Mbah saya namanya Mbah Abdullah Hasan, punya family di Tawangmangu. Lupa saya namanya daerahnya. Tapi kalau kakak Mbak Yu saya kalau lebaran masih ke rumah keluarga Tawangmangu. Saya yang belum kenal keluarga Tawangmangunya mana. Karangelu apa ya? Karangelu mana? Lupa saya. Ada Mbah. Oh bawah, masih bawah berarti. Oh yang pengajian ahad pagi bawah tadi. Bukan ada ya? Oh, ya, Masya Allah. Mungkin di situ. Tapi saya belum pernah diajak. Mbah jauh. Pondasinya agama. Ibadahnya diperhatikan, menentramkan, menyejukkan, mendamaikan itu kalau ngerti agomo. Anak kita ini bakal was-was, ragu dengan hidup, pesimistis dengan keadaan, tidak berani dengan menghadapi sekian tantangan hidup karena agama nggak menyertai hidupnya, karena orang tuanya tidak membangun karakter rumah yang dibangunnya, pondasinya hanya semen yang menghabiskan biaya ratusan juta itu. Tapi kalau agama menjadi pondasi yang utama, ibadah sebagai amalan yang menyertainya, fa insya Allah akhirnya rumah tangganya sakana, akan menentramkan, mendamaikan, dan untuk menetap di dunia yang sementara. Satu. Setelah pondasi, apa yang kedua? Dinding. Apa yang menjadikan dinding rumah tangga kita ini menjadi baik? Bukan karena kita konsultasi sama insinyur Pardi yang ahli bangunan dan bos properti. Bukan. Tapi temboknya, dindingnya adalah akhlak. Al-akhlakul karimah dan pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Yang kedua ini penting. Jangan sampai ketika kita anak-anak masuk rumah mereka sudah kenyang, bisa tidur, mereka nyenyak, makannya enak, mereka lupa punya tetangga, tembok, benteng, pembatas rumah kita yang melindungi dari tiupan angin, yang menutupi aurat keluarga kita adalah aib-aib kita tertutup dengan akhlakul karimah. Bagaimana itu? Sering kunjung pada tetangga, mana yang kelaparan, ya, mana janda-janda yang tidak punya beras. Tadi malam lucu, anak saya yang nomor 8 bilang gini, Abi, nasi Umi udah gak anget lagi, dingin, ini hujan, Daeng boleh ya beli nasi goreng, karena depan masjid kami ada adik sepupu yang jualan nasi goreng. Kata anak nomor 8, si Daeng, apa yang saya, Daeng pengen nasi goreng? Iya. Beli berapa? Daeng 1 yang manis, Umi pedas, Caca manis. Manis itu maksudnya bukan pakai gula, maksudnya tanpa cabai, pakai kecap, bukan pakai saus. Lalu beli. Anak saya nomor 7 pulang, loh kok sudah ada nasi goreng? Loh kenapa Ang? Ang juga pesen 3. Loh kok banyak amat, ini udah ada 3. Minta uang ke Abi kalau gitu. Kebayang. Jadi ada 6 bungkus nasi goreng. Anak nomor 7 pesennya sama, manis 2, pedes 1. Buat Umi yang pedes, buat Aang sama buat Caca yang manis. 6 bungkus nasi goreng. Saya akhirnya keluar dari kamar. Banyak amat beli nasi goreng. Ya kalau Abinya mau. Abinya kan gak mau. Untuk siapa ini? Kan tetangga banyak Bi, nanti diantar-antar lah. Akhirnya dimakan mereka 2 bungkus, yang pedes 1 dikeroyok sama anak-anak, yang manis sama yang kecil-kecil 3 anak.
Sisanya masih ada 4 bungkus lagi. Anak saya langsung keluar bawa payung. Saya tanya kemana? Ke rumahnya Abid. Kemana? Ke rumahnya Azam. Kan Azam abinya udah meninggal 2 kali. Jadi Mas Azam itu abi pertama waktu dia masih bayi abinya meninggal, uminya nikah lagi. Abi yang kedua meninggal lagi. Sehingga dia antarin nasi goreng itu 4 bungkus. Saya nggak tahu bagaimana mereka punya inisiatif seperti itu, tapi saya mengatakan pada mereka, alhamdulillah kalian sudah makan enak malam ini, tidurlah dengan nyenyak. Karena tetangga kalian di musim hujan ini tidak ada perutnya yang keroncongan. Mudah-mudahan dengan 4 tadi sebagai wasilah, mudah-mudahan kalau memang ternyata masih ada, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Jangan sampai kita makan seenak ini, tetangga kita kelaparan gak bisa makan enak. Jangan sampai kita nanti tidurin pulas malam ini karena hujan terus mengguyur. Jangan sampai tetangga kita gak bisa tidur pulas sama sekali. Itu saya berusaha bentengi tembok saya bukan karena dinding yang telah dibangun abah dan simbok saya tahun 60-an. Bukan. Dan itu dilakukan sejak dulu. Bagaimana ketika panen itu tidak nyampe rumah duluan, tapi panen kacang ambrol, apa namanya? Kacang ambrol. Ambrol ya. Gimana? Ambrol. Brol. Ada lagi namanya. Amburadul apa? Kacang amburadul. Budul, kacang budul. Ya, orang kampung kami nyebutnya kacang budul. Bagaimana kacang budul yang dipanen di ladang abah kami itu jangan sampai masuk rumah dulu sebelum tetangga itu sudah mendapatkan per plastik-plastik. Begitu kami main, itu kami belum sempat menikmati kacang rebus yang direbus simbok saya. Teman saya yang di tetangga pekarangan sudah dipincuk pakai kertas itu. Pincuk, tahu pincuk? Ya. Dibentuk kerucut, diisi kacang rebus itu. Saya nanya, enak banget kalian hujan-hujan makan kacang rebus waktu saya kecil. Loh, iki kok mbokmu? Masa kok omahku nggak ada? Saya pulang, mbok, kacang godok. Kacang godok le, urung. Engke bapakmu abahmu bar ngeter-ngeter ke nggon tetangga-tetangga. Loh, kok masa kita malah belum? Ben, tetangga dulu baru kita. Tetangga dulu baru kita. Itu berulang-ulang kami dapati. Kadang kami pating jabring 6 anak menyaksikan tetangga wis mangan jagung, pamer-pamer, jagung enak, jagung manis. Padahal itu dari abahku, tapi mbokku belum ngerebusin jagung buat kami. Pating jabring di hati, kok enak men yo tetangga makan jagung. Kok mbokmu? Berulang-ulang ngono tok. Setelah mereka kenyang baru kami boleh kenyang. Coba Pak. Dan kami mempraktekkan kayak gitu susah. Gak bisa anak-anak zaman sekarang. Anak saya dengan sombongnya, tempe aja sama uminya ditusuk pakai tusukan sate, dipanggang di atas kompor, dikecapin sama uminya. Anak saya, sate nih daging, kok Idul Adha terus ya umimu? Umimu kok Idul Adha terus, dapat daging korban terus, sate, padahal itu tempe. Tapi anak saya itu mengatakan daging itulah sombongnya anak saya itu. Sehingga orang lain tuh, Pak Ustadz mentang-mentang ngisi kesana kemari dapat amplop, dai amplopan, pulang-pulang beli daging terus, anaknya sate terus daging terus tempe yo. Masa saya harus ketahuilah wahai kaum muslimin, iki tempe, dudu daging. Tapi anak saya mengatakan daging, tahu sama uminya, namanya orang Sunda. Banyak maaf kreativitasnya kan improvnya lebih dibanding orang Jawa. Segala sesuatu kan dia pengen menghadirkan yang beda. Tahu putih jelas dipotong-potong. Biasanya orang paling-paling di sayur atau mungkin digoreng biasa. Uminya enggak. Tahu putih itu ditusuk sama uminya, dipotong dadu-dadu, kemudian dipanggang di atas itu, dicelupin ke sambal kacang. Orang tetap melihatnya sate, sambal kacang. Beli daging ayam ya, beli daging kambing ya, beli daging sapi ya. Enggak, tahu putih. Ini yang membuat akhirnya dianggapnya kami ini membuat nyesek orang-orang yang kadang-kadang kalau makan susahnya kami makan enak. Sementara keluarga Pak Ustadz makannya enak-enak. Enggak ada kami. Tempe tahu itu makanan harian. Daging itu ya kalau Idul Adha alhamdulillah. Kalau pas mau pilkada kayak kemarin banyak sekali caleg-caleg gitu yang datang bawa bekakak ayam. Milih Mas Robert nih, Tat,
Boten. Mas Ilyas nggih boten. Lah Pak Ustadz milih siapa? Engko. Yang penting ayamnya teko sik. Lah banyak kalau mau ditawarin kayak gitu tuh. Mengke ngeten nggih Pak Ustadz, mengke ngeten enggak. Ya silakan. Kalau mereka datang bawa bertamu, minta doa ya sudah. Mudah-mudahan sukses, Allah mudahkan siap urusan. Jadi Pak Ustadz ke arah mana ini? Tidak ada. Kecuali saya minta pada Allah Ta'ala, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, berikan petunjuk padaku untuk menentukan pilihan. Dan pilihkanlah untukku sesuai dengan pilihanmu yang paling tepat untukku. Gak ada. Yang mana Mas Robert, alhamdulillah. Yang mana Mas Ilyas, alhamdulillah punya bupati. Daripada gak punya bupati sama sekali, atau bupatinya Bu Eti kayak Soekarjo terus-terusan. 10 tahun yang lalu suaminya Bu Eti, ini mau 10 tahun Bu Eti. Bu Eti gak punya anak, anaknya anak ambilan. Mungkin bisa jadi nanti enti-enti ya. Lambo anaknya kan gitu terus dinasti-dinastinya. Bentengnya itu, temboknya itu akidah yang akhlak yang baik. Pergaulan yang selalu disambung di antara rumah ke rumah yang selalu kita lihat tetangga kita. Ini temboknya, bukan karena tebelnya berapa senti tembok kita, bukan karena betapa indah dikasih wallpaper dengan hiasan yang luar biasa atau batu marmer yang ditempelkan di dinding rumah kita, bukan, tapi karena akhlak penduduknya, penghuninya benar-benar menanamkan pribadi karakter yang mulia. Yang kedua, kalau dari ayat ini penting. Anak kita kadang-kadang udah cuek. Silakan bapak ibu, di sini masih berlaku nggak Ustaz? Kalau bongkar rumah itu sekampung datang, kemudian dimasakin Jepangnya dipotong-potong tipis, kemudian disantenin, ada tempe sama lombok hijau. Masih kayak gitu? RT ya. Saya di Candi Cetok, di samping pesantren anak yang nomor 2 yang merintis 12 santri di sana di Kampung Mu'alaf Hindu. Itu Masya Allah. Saya tanya ini warga pada kemana? Ustaz, gerakan, gerakan, bukan gerakan namanya, bukan gotong royong juga. Namanya apa ya? Bongkar rumah. Sambatan. Saya kira sambat itu aduh biung lorone gitu. Ini orang kok sambat kabeh. Sambatan Pak Ustadz, lah kenapa? Sakit apa? Pinggang, boyok atau apa? Sambatan. Sambat itu bukan loro ramaring, bukan gitu. Itu sambat. Ini sambatan. Beda saja. Jadi orang ngumpul itu sambatan. Saya pikir ada apa kok kerumun semuanya. Rumah elek niko badhe dibongkar. Warga sedoyo ngumpul mriko sambatan. Ternyata itu free, gratis, gotong royong semenjak dibongkar sampai nanti jadi. Kecuali nanti akan berkurang karena tukang inti yang bekerja selanjutnya. Masya Allah. Nanti kita ngatapin rame-rame lagi. Ngelemparin atap bagaimana segera dipasang dan lain sebagainya. Subhanallah. Coba lihat. Itu akhlak. Dan itu hanya berlaku di kampung-kampung pedesaan. Berarti akhlak kita ini sebenarnya luhur yang luar biasa. Budi pekerti kita luhur. Akhlakul karimah memang mencontoh mendirikan teladan dari Kanjeng Nabi. Tapi sayangnya kalau kita sudah agak ke kota-kotaan dikit, hilang, tipis sekali untuk bisa mendapatkan itu. Tipis. Sudah bermaterai, berbayar. Gak berlaku. Di kampung kami juga gak berlaku. Sudah hilang bahkan. Padahal itu akhlak yang luar biasa. Itu tembok. Itu yang membentengi. Itu yang mengayomi. Itu yang kalau orang memandang keluarga kita ini menenangkan. Masya Allah. Mendadak kok ya anaknya kok api-api ya. Sukses kabeh ya. Kenapa? Karena ditemboki oleh akhlak yang baik. Tidak jadi bahan pembicaraan tetangga-tetangga. Tidak menjadi bahan gibah. Tidak menjadi bahan emak-emak rasan-rasan. Tidak menjadi ulekan emak-emak yang kalau ngulek bumbunya seremuk, tonggone remuknya oleh oke. Biasaan mama kalau rewang kayak gini. Maka saya menghilangkan tradisi rewang. Wes rasa rewang. Ngonek mama rewang gedabrus ngomong gak tinti. Nah istri saya itu kan orang gak bisa ngomong, gak paham bahasa Jawa pula. Jadi Mbak Lulu, Mbak ngomong apa gitu loh Mbak Lulu. Gitu toh. Pak Ustadz itu Mbak Lulu kalau sudah rewang dia marut kelapa, motongin apa, rajin banget. Ya karena nggak ngomong lah, sampean ngomong nggak jadi ngulek apa-apa, tonggomu sih mbak ulek kabeh.
Lah kae mantu kok yang ini kok nek tamune kurang piye sugani ngene gur semene gek blonjo kok cetik aku ya. Gedap. Itu bener Ustaz. Terjadi. Kenapa sebabnya? Karena akhlaknya itu enggak mendindingi, enggak membatasi rumah kita dengan rumah tetangga, tidak menjadi pembatas. 2. Apa setelah itu? Pondasi. Tadi agama biar akidahnya kuat sama ibadahnya. 2, temboknya, atapnya sekarang. Apa atapnya? Yang mengayomi rumah kita ini apa? Agar kita ini terhindar dari panas terik matahari nanti, baik di dunia maupun di padang mahsyar nanti. Apa atapnya? Yang membuat selamat penghuninya ini gak kehujanan, gak ditimpa apa ini barang-barang dari atas yang mengagetkan bahkan menyakitkan, seperti ditimpuknya batu-batu pasir erupsi yang ada di Lumajang. Apa? Atapnya at-taqwa. Yang mengatapi rumah kita ini at-taqwa. Yang mengatapi rumah kita ini adalah tawadhu, kerendahan hati kita di hadapan manusia, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, atapnya at-taqwa, rasa takut yang selalu ditanamkan. Kita dipantau Allah, tutup pakai takwa. Kita diawasi Allah, ada rasa yang benar-benar rasa takutnya pada Allah, ditutup pakai at-taqwa. Kita dinilai oleh Allah, tutup rumah kita dengan at-taqwa. Genteng kita bukan karena genteng yang bisa dipakai lari di atasnya, mantili. Ya saya Pardi, genteng paling bagus mantili ya. Bukan, ada lagi yang lebih bagus lagi. Hah? Kanuri. Ya, Pak, nanti pulang gendengmu tulisannya kanuri kena. Kata Syekh Pardi yang ahli properti, genteng paling mahal kanuri. Gentengnya bapak simbok saya yang sampai sekarang masih saya pakai, itu membuat anak saya nyaman tinggal di rumah. Bahkan ini musim hujan, ada genteng yang melorot, saya nggak bisa naik karena sekali naik saya mau benahin 1, saya nginjek 3. Sudah siap-siap dari bawah, tangga udah ditempelin bawah 1. Bi, yang itu kayaknya yang itu pecah. Bukan cuma melorot, pecah Bi. Ya udah, Abi tak naik ke atas. Saya naik. Sudah bawa 1, mau masang yang 1 itu, saya nginjek 3. Prak, Mi, pecah 3. Aduh, gantinya dari mana lagi dong, mau masang 1 pecah 3, jadi 4. Saya khawatir bawa dari bawah 3, nginjek lagi pecah 5. Jadi 8. Kesusahan. Sehingga bocornya itu sampai sekarang. Kalau hujan seperti ini, anak saya langsung, Bi, boleh Bi kita ke Intan Pari? Jangan, hujan-hujan ke Intan Pari. Tuh di pendopo kan Intan Pari. Akhirnya digenangin, dibendung di pintu-pintu sama anak-anak. Cus, seneng banget. Intan Parinya pindah ke pendopo rumah saya. Jadi renang-renang di situ, seneng banget anak-anak saya. Gendengnya itu kalau ada tampias, sekalipun mungkin dulu dibeli tahun 60-an dengan asas takwa oleh abah dan umi saya, ibu saya, simbok saya, tapi kami tahu kalau hujan itu tampias. Sehingga anak-anak selalu menari-nari, oh alhamdulillah salju berhamburan masuk rumah kita. Bintik-bintik tampias itu dianggapnya salju berhamburan. Sejuk. Ya kalau di tempat kami, kalau di Tangmangu berhamburan air sedikit aja dinginnya luar biasa. Atap kita at-taqwa, tawadhu, qanaah, wara', yakin. Yang mengatapi rumah kita ini tawadhu, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Karena rezeki kita sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nggak mungkin tertukar. Kalau bukan jatah kita, pasti akan menyingkir dari kita. Tapi kalau sudah menjadi rezeki kita, pasti akan datang pada kita. Karena yang paling penting mendidik anak-anak kita itu untuk mengerti agama seperti pondasi tadi, membentengi dengan akhlak yang baik, lalu diajarkan qanaah agar mereka nggak main serobot saja, terlalu berambisi untuk mendapatkan harta dunia, sementara kepentingan akhiratnya terlupakan oleh anak-anak kita. Ini yang kita dapati generasi kita sekarang. Sampai hari ini
Alhamdulillah Ustadz sudah selesai saya sudah 30 juz. Alhamdulillah sanad sedang saya tempuh. Dan saya sudah mendaftar Ustadz insya Allah kedokteran UGM. Masya Allah. Hebat. Saya lihat kamu waktu kelas 1 SMP itu gak nyangka akan selesai 30 juz. Karena bacaan kamu susah banget belum benar. Lalu kita mengundang beberapa ustadz untuk membenarkan bacaan kamu. Ternyata hafalan kamu di usia SMA tuntas Ustadz, SMA tuntas 30 juz, ngejar sanad, ini dalam proses. Dan saya sudah mendaftarkan ijazah SMA saya insya Allah kedokteran UGM. Lalu saya tanya, bagaimana dengan Gaza? Bagaimana dengan Palestina? Bagaimana dengan kedokteran kamu kalau jadi dokter? Siapkah kamu nanti berangkat untuk di batas Gaza, tempat di mana anak-anak yang membutuhkan pertolongan sebagai seorang tenaga medis kedokteran? Jangan dulu Ustaz, saya nanti kalau udah S1 dokter umum sedikit dapatnya. Paling-paling koas saja 3 juta. Paling-paling 3 juta per bulan kalau koas dokter muda. Saya harus ngambil S2 untuk spesialis Ustaz. Kapan ke Gazanya? Nanti Ustadz kalau sudah spesialis. Keburu mati leh. Masih begitu Pak? Dulu itu kan waktu SMP siap mati, siap bela ini, siap Surya, siap Gaza, siap membela para mujahid, siap mencapai kemenangan, Baitul Maqdis. Wah teriak mereka, Ishkariman aumut sahidan. Mereka begitu. Semangat. Tapi begitu dunia itu di depan mata, kedokteran itu akan menggiurkan, menjanjikan. Gak bisa Ustadz kalau S1, saya harus S2, saya harus spesialis. Belum qanaah. Terima dulu. Saya kemarin itu awal sakit, awal gak mau makan apa-apa itu, ditelepon Jakarta. Assalamualaikum, Mang. Ya, waalaikumsalam. Kaifahal Mang Ari? Alhamdulillah. Damang, alhamdulillah damang saya pangestu. Kumaha teh suara batuk-batuk kieu nuju gering. Kenapa kamu suara batuk lagi sakit? Gering kalau di sana itu. Gering itu sakit. Di sini? Oh, gering juga. Aduh. Saya kira gering itu kecil nyungkring kayak Joko. Kayak mantan presiden gitu. Kirain itu gering. Oh, gering itu sakit juga. Wah, sama ya Sunda. Dulu keturunan Sunda juga jangan orang sini. Gering itu sakit. Ada apa? Kumpulkan paspor. Ini pemberangkatan ke-6, kloter ke-6 untuk Gaza. Waduh, saya terpanggil Pak. Gaza, kloter ke-6. Bismillah. Saya cari paspor saya cari. Terakhir saya gunakan paspor 2016. Sudah terlalu lama. Umroh terakhir. Paspor yang pertama dulu penuh. Karena bolak-balik ke Suriah, bolak-balik ke Malaysia, ke Brunei dan lain sebagainya. Paspor kedua penuh. Ini paspor ketiga ini 2016 terakhir kepake. Setelah vakum sekian tahun. Saya cari Pak, gak ketemu. Semalaman saya gak tidur, saya sholat lagi biar ingat. Sholat saya biar ingat. Karena kalau sholat kadang-kadang ingat. Oh iya di sana gitu. Ya. Betul gak Bu? Ibu-ibu juga gitu. Waktu nyarinya gak ketemu, sholat pas duhur. Yo, Pak Eneng son dompet. Pas sholat itu, begitu salam langsung lipat nyari. Nah, sholat itu bisa kadang-kadang sesuatu yang hilang ketemu aja. Ya. Termasuk jodoh. Setelah sholat jodoh ketemu ya. Saya cari nggak ketemu, lalu saya sakit. Saya bilang, oh belum rezeki saya. Saya terlalu sombong, kemana-mana ngomong. Saya orang garda terdepan yang akan berangkat pertama kali ke Gaza lagi. Saya akan bantai itu Netanyahu. Saya akan bunuh orang-orang Israel. Semangati anak-anak muda. Ternyata begitu giliran saya berangkat, paspor saya nyelap. Lalu saya ngelapor ke Lalung. Ternyata di Lalung itu kalau mau perpanjangan paspor, tidak ada paspor lamanya, denda 1 juta. Sehingga saya harus ngumpulin uang 1.650.000. Hari itu saya tidak megang uang sama sekali. Teman saya mau membantu, enggak. Saya karena panggilan berangkat ke sana, saya anggap seperti haji atau umroh. Waktu saya haji atau umroh saya, maka saya pengen pakai uang sendiri. Dan hari ini saya nggak megang uang, maka selanjutnya paspor saya belum bisa diproses sampai hari ini. Emang nggak jadi berangkat ke Gaza. Saya sedih, mikir, malas makan, nggak jadi Gaza, terus akan berangkat. Qanaah itu penting. Anak saya harus gini, Bi, bersabar. Abi yang sering nasihatin kita. Memang belum jatahnya Abi untuk berangkat. Abi dianggap belum layak. Nangis saya. Abi itu belum layak berangkat ke sana. Bok ya aku aja yang anaknya. Kita kan muda. Abi kan udah tua. Udah jidi-jidi kakek-kakek Mbah Kakung.
Neng kono malah ngerepotin uang gitu. Saya kan nggak seperti dulu teriak-teriak di lapangan, lari, loncat, segala macam. Akhirnya qanaah itu membangun karakter atap rumah tangga kita biar nyaman. Atapnya qanaah. Takwa itu tawadhu, qanaah. Wara, yaitu kita mengesampingkan kehidupan dunia yang tak seberapa ini, tempat kita meninggal ini untuk menuju tempat tinggal yang selamanya. Diperbanyak ambisi-ambisi ukhrawi, ambisi akhirat yang mengatapi rumah kita menjadi rumah yang nyaman, damai, sejahtera. Itu kalau anak-anak, suami, istri, anak-anak yang tinggal di rumah itu warok, ambisinya akhirat terus. Tidak mengejar duniawi sedikit pun. Tapi rezekinya udah dijatah. Kan tadi nggak akan tertukar, ya. Rezeki kita nggak akan tertukar. Sudah tertakar. Memang kita dapatnya sedemikian, dapatnya sebegian. Kita nggak boleh ambisi, ngejar sebanyak-banyaknya. Kalau memang ternyata Allah beri lebih banyak, maka selanjutnya berikan untuk kepentingan ukhrawi. Ini disedekahkan, ini dihibahkan, ini diwakafkan, ini diberikan. Sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Usama bin Zaid, sebagaimana Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu ajmain, yang mereka itu semuanya takut jadi kaya, meneladani Nabi kita yang meminta doa pada Allah Ta'ala, Allahumma ahyini miskinan. Nabi itu sampai merengek pada Allah Ta'ala, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah saya nanti mati dalam keadaan gak punya apa-apa. Orang yang mati punya apa-apa itu repot, harta warisannya akan jadi rebutan. Tapi kalau orang mati nggak punya apa-apa, Nabi juga mati pengen nggak punya apa-apa, punyanya cuma Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu agama, akhlak itu yang ditinggalkan. Wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, kata Nabi, dan bangkitkan aku ya Allah di hari kiamat nanti, aku berbangkit di sampingku orang-orang miskin. Orang kaya bye-bye, selamat tinggal orang kaya. Jauh dari Kanjeng Nabi. Kalau kekayaannya hanya untuk kepentingan pribadi. Lihat anak-anak sekarang pengennya kaya, instan, cepet, duwe apa. Enggak, berbalik. Saya tanam pada anak-anak enggak mesti kaya. Justru ketika kita dalam kondisi miskin, enggak punya apa-apa, Kanjeng Nabi sampai merengek, meminta, memohon, dan para sahabat meneladaninya. Maka akhirat saja, pasti duniamu akan ngikut, kamu akan dapat. Ya saya lihat anak saya yang sudah pada punya anak, ya cucu-cucu saya, nggak ada mereka yang merengek, bi ini susu harus ada susu tambahan, udah 6 bulan rajin makan alpukat, mahal alpukatnya, tiba-tiba ada, Assalamualaikum Ustadz, kami dari Kemuning, Qadarullah Ustadz, alpukat depan rumah ini panen banyak sekali, saya antar ke rumah Ustadz atau diantar ke pesantren Ustadz yang di Candi Ceto. Saya bilang, nggak usah diantar, saya nanti ada ngisi di Ngargoyoso, saya tak upayakan mampir. Syukur saya bisa manjat pohon alpukatnya sendiri. Boten saged Pak Ustadz, Jawa. Jawa ya. Hujan apa aja? Jawa. Jawa bukannya jatuh. Oh dakwah jatuh. Dakwah jatuh. Dakwah jatuh, jauh. Allahu Akbar. Kebalik-balik ya. Dakwah jatuh, Jawa hujan. Jawa Ustadz, saya nggak paham. Oh iya memang saya pendakwah. Saya pikir dakwah Ustadz. Saya Ngargoyoso mampir, masya Allah pohon alpukatnya gede sekali, buahnya peting gelayut gitu. Boten sah, nggak usah manjat lagi Ustadz. Ini sudah di bawah. Kok keras-keras gini? Ini yang keras Pak Ustadz. Yang penting koplok-koplok. Lok. Nah ini tandanya tua. Sebentar lagi sudah matang. Simpen di beras. Alhamdulillah. Saya antarin beberapa tetangga. Saya ini Masya Allah Ustadz. Ini alpukat mahal ini. Mentega. Subhanallah. Sudah jam 7. Kok cepet amat? Terlalu banyak cerita. Baru berapa ini? Baru 3. Ya. Warok. Ternyata dunia dapat. Cucu kita bisa makan, alpukat diberikan, pisang dapat. Tinggal di kampung, Masya Allah, tidak ada sama sekali. Anak saya nomor 2
dia mengeluhkan, bahkan merintis awal pesantren yang mestinya sulit, anak saya diberi kemudahan demi kemudahan. Saya katakan pada mereka, hati-hati, kemudahan demi kemudahan, ini ujian. Karena Abi Babat Alas ngerintis itu selalu kesulitan demi kesulitan. Kamu dari awal udah mudah semuanya. Honor kamu honor UMR Karanganyar. Honornya UMR. Santri baru 12, UMR Karanganyar 2.300.000 teh. Beliau aja Pak Guru di tahun Narobani enggak UMR, kasihan. Tapi barokah Ustaz. Insya Allah. Karena guru-guru honor itu Pak 250, 300 ya. Ada satu guru rumahnya di Jatiyoso, ngajarnya ke Ngadiluwe. Saya tanya, Bu, tiap hari bolak-balik? Iya Pak Ustadz. Saya nggak nyangka kalau ibu orang Jatiyoso. Kan waktu pengajian Jatiyoso saya ikut Pak Ustadz. Masya Allah. Berangkat jam berapa dari rumah? Ya, jam semetan dia nyebutin. Nggak terlambat, yang penting Pak Ustadz sebelum jam 7 saya udah nyampe. Tiap hari 6 hari. Berapa setiap bulannya? Ya alhamdulillah Ustadz 300.000. Allahu Akbar. Mau nangis saya. Bolak-balik Jatiyoso Ngadiluwe 6 hari, berarti 12 kali, itu 300.000 untuk beli BBM aja, untuk makan. Wah ya Allah, nggak nyandak itu. Padahal punya anaknya, punya kebutuhan rumah tangga, berat sekali. Itu guru honor di Indonesia. Nggak tahu salah Presiden Pak Prabowo, makan siangnya gratis, honornya naik. Mau digemoykan seperti Pak Presiden mungkin Ustadz Abu Ahmad nih, guru honorer yang ya, jogetin aja. Baik, warok yakin. Takwa itu yang keempat yakin. Yakin. Kalau nggak yakin rumah tangga kita ini udah berantakan. Karena banyak yang tidak cocok. Saya orang Jawa, istri orang Sunda, nggak cocoknya. Hanya gara-gara lauk aja ribut. Neng hayang lauk. Mohon neng iya tahu lauk. Lain, mana lauknya? Telur lauk neng. Telur lauk, tahu lauk, tempe lauk. Istri saya bilang, awah lauknya nggak ada lauknya. Ya Allah, orang Sunda rakus amat, sudah ada tahu, udah ada tempe, sudah ada telur, tetap nyari lauk. Ternyata Pak Bu, hanya gara-gara perbedaan lauk itu artinya iwa. Hurung ene iwae. Sudah tahu, sudah telur, sudah tempe, isinya mana lauknya? Tahu lauk neng, tempe lauk, telur lauk. Mohon tapi neng hayang nama lauk, lauk. Begitu lihat kolam, eta lauk lele, oh iwak lele. Lauk gurame, iwak gurame. Lauk asin, ikan asin. Pokoknya orang Sunda mah yang penting ada sambal terasinya, iwak asin dan godong jambu mede nom. Daun jambu mede muda dipangkasin sama istri saya. Ini kan lagi musim tumbuh setelah musim hujan ini. Habis punya tetangga. Daun jambu mede, daun nangka muda, daun mangga muda, lontas yang di pagar-pagar itu yang kayak kemangi habis. Maka wajar kita yakin banyak perbedaan, tapi kita manajemen rumah tangga kita ini memanage segala ketidakcocokan rumah tangga. Yakin takwa itu. Alhamdulillah berlangsung 25 tahun lebih dari pernikahan. Lebih dari mbah-mbah kakung yang udah 60 tahun menikah, 70 tahun. Karena kami mengawalinya, inilah atap rumah kita, at-taqwa. Yang keempat, sudah lebih 5 menit tadi, mulainya lewat 10 menit Ustaz. Yang keempat, sudah apa tadi? Pondasi, dinding, atap, perabot. Isi rumah tangganya, perabotnya. Bukan karena mebel ukir Jeporo, bukan karena guci atau keramik Cino, tapi mebelnya, perkakasnya, perabotnya sabar dan syukur. Coba suruh ngisi itu. Mau ada LCD sekian, kalau sudah tetangga lo TV-nya LCD sekian puluh in, gede banget kayak nonton layar tancap. Mbok emak beli kayak gitu, bilang sama bapakmu. Bilang bapaknya, Pak itu lo tetangga TV-nya lo kayak nonton layar tancap gede sekali. Nah apa pengen? Bapak harus ngumpulkan mungkin selama 5 tahun. Enggak mau, kalau 5 tahun terlalu lama, aku udah besar nanti, pokoknya sekarang. Dompetnya tonggo sing kosong disingso dijiko. Akhirnya
Bapaknya ngelirik dompetnya tetangga, ngelirik sesuatu yang bukan menjadi miliknya, milik sesuatu yang menjadi haknya, korupsi kemana-mana, dan masih banyak lagi cara yang diterobos dengan cara yang tidak baik. Akhirnya kita tidak menanamkan kenyamanan tinggal rumah tangga dengan penuh rasa sabar dan syukur. Sabar ya nak, ayah bisanya baru TV hitam putih yang nanti kalau akinya entek ditapok, pok. Ngalami nggak Pak? Ngalami kami. Mbak Ayu saya selalu itu. Aneka Ria Safari, 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 Safari. Saya Adi Beng Selamat, ini bersama Safari. Gitu. Begitu sedang asik-asiknya nonton, semut keluar. Mbak Yu saya langsung ngadek. Pok, apa sih Yu? TV ini jaluk ditapuk. Keluar gambarnya lagi. Ustaz nggak pernah? Oh pernah juga. Ternyata sama nasib kita. Setiap kali gambarnya keluarnya semut bitik. Mbak saya langsung, Mbak Yu itu ngadek berdiri gitu langsung. Pok, keluar gambarnya lagi. Kok iso ya? Dia wedi karo semut, saiki wedi karo aku, tapuk metu gambare. Wong Jakarta wedi ini ditapuk. Stasiunnya kan TVRI di Jakarta. Lah Mbak Yu saya itu pok ditapuk gitu. Loh, gambarnya metu. Saya kira, tangannya Mbak Yu sakti banget. Bisa mengeluarkan gambar hitam putih di TV. Nanti nonton asik lagi gitu. Ternyata akinya kurang setrum. Biasanya gitu, langsung dibawa sama abah saya. Nanti Dek Mbah Iman di nyetrum ke aki ente caca pengen nonton apa yang siang hari minggu pagi aneka ria anak-anak ya. Dan lain sebagainya. Coba Bapak sekalian, syukur sudah ada itu syukur, tidak ada bersabar. Kalau banyak itu bersyukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau sedikit itu kita bersabar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu perabot piranti yang kita datangkan rumah tangga kita ini, sehingga apapun yang Allah anugerahkan cukup. Bukan berlebih-lebih. Gaya hidup anak kita kalau berlebih-lebih, kalau ada kondisi yang sangat sulit seperti di Gaza, kebayang. Bapak Ibu jangan bayangkan orang Gaza itu hidupnya tidak berada. Mereka orang-orang mampu, tinggalnya di flat-flat, rumahnya lantai 4, lantai 5. Di dalam rumahnya TV, rumahnya wajib AC, kalau nggak AC panas. Rumahnya AC, permadanya tebal banget. Ini bukan kapret yang tipis keras kayak gini, empuk kapret mereka, permadaninya. Iya itu. Permadani aja ya. Permadanya empuk, kalau diinjak itu ngerendam gitu. Saya tinggal di sana itu nyaman, bahkan nggak mau pulang. Bukan karena permadani yang begitu bagus, yang menghamparkan permadani itu gadis-gadis cantik bermata biru. Ya. Kita menganggapnya udah kayak bidadari surga aja. Ini Gaza, jangan pulang. Teman saya, Joko cici bayi bisa tak beli kun. Ayo pisan, Jawa elak-elak blesak kayak ya. Teman saya udah gitu. Di Jawa itu jelek-jelek, di sini kok matanya belok-belok, warnanya kebiru-biruan, hidungnya mancung, bibirnya kemerah-merahan, masya Allah, cantik-cantik. Kan ahwat sana tak bercadar, banyak maaf. Ahwat Gaza itu kan nggak bercadar, jilbab biasa kayak di Indonesia sama. Ya. Bahkan lebih Indonesia lebih banyak bercadarnya. Di sana banyak yang biasa. Tertutup, kelihatan wajahnya. Kami menghadiri wisuda mahasiswi Fakultas Tarbiyah sebanyak 300 yang wisuda. Itu suaminya udah ditangkap Israel, itu juga sama. Bukan karena permadani yang empuk, tapi mereka itu syukurnya masya Allah. Begitu kondisi sekarang bombardir, genosid, mati-matian mereka mempertahankan Baitul Maqdis, itu kekayaannya ludes semuanya, mereka tetap bersyukur, bukan mundur tapi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kalau kami ternyata mampu untuk mempertahankan Baitul Maqdis, kami hidup, kami tetap pertahankan kemuliaan Al-Quran, Baitul Maqdis. Tapi kalau mati, kami mati dalam keadaan terhormat, mendapatkan gelar syahadah. Mereka tetap bersyukur karena pernik perabot rumah tangganya sabar dan syukur. Yang keempat, yang terakhir, tinggal 1 menit. Tadi jam 7:10, jam 6:10, sekarang 7:00. Saya juga harus ngisi di IPHI Kebak Keramat. Yang terakhir apa yang belum? Tamannya. Tamannya bukan karena di pot bunganya gelombang cinta anturium jenmani wis rapayu. Siapa pelakunya nih? Saya orang Jawa Barat tuh Pak, musim-musim itu datang ke Jawa Tengah.
Pak Ustadz, saya diminta bertanya pada ikhwan-ikhwan di Solo, apa benar ikhwan Solo mulai semangat-semangat jualan kembang bunga? Nek jualan kembang itu kembang desa, hafidhoh, muhafidhoh, ya keren. Ini kembangnya apa? Gelombang cinta Ustadz. Yang paling mahal jenmani Ustadz. 1 OC. Saya OC apa? Seingat saya OC itu di Ambon namanya OC itu kamu. OC kamu. OC bagaimana? Ternyata OC di Jawa itu kembang tongkol jenmani yang merah-merah itu. Ini satunya aja 125.000. Baru sebutir kecil ini. Iya. Padahal setongkol isinya berapa butir itu. Lalu saya datang lagi kepada teman saya. Masya Allah potnya gede banget. Daunnya sampai ke langit-langit. Di greenhouse-nya. Saya tanya. Ini kok daunnya sampai mengilat kayak gini? Iya. Karena setiap hari saya elap pakai habatus sauda dan madu. Masya Allah. Emannya berapa ini Ustadz? Kemarin Bu Rina bilang karena Pak SBY mau datang, itu untuk festival nanti menyambut Pak SBY datang, kata Bu Rina ini sudah ditawar 1M. Kayak ngene tok. Saya bilang gini, nanti kalau saya ndaki Lawu tak bawain, di gunung banyak. Coba Ustadz, apa benar gunung banyak? Ternyata nggak ada. Saya tuh ndaki sampai endi ya? Kok kayak mirip-mirip gelombang cinta Jermani, nggak ada ternyata. Saya pikir kan di gunung banyak, ternyata nggak ada. Tapi karena dielus-elus itu 1.800.000.000, 500.000.000 harganya itu Pak. Kecil-kecil 125.000 biji padahal belum tumbuh tongkol apa-apa, belum tumbuh daun atau mungkin akarnya. Ya Allah, kenapa orang seperti itu permainannya? Ya? Bukan karena indahnya bunga-bunga itu, bukan karena satu pot isinya 5 bunga, bugenvil, kembang kertas. Yang lagi satu batang isinya 5 jenis bunga. 5 warna bunga ada kan, bugenvil, bunga kertas itu. Bukan, tapi tamannya itu adalah ilmu dan amal. Taman-taman rumah kita ini ilmu. Anak kita sunatan, undang, walimatul hitan, tasyakuran, anaknya sudah mau akil balik, kelas 5 sudah pengen sunatan, lalu ngundang tetangga-tangga pengajian, tasyakuran karena anaknya bukan wayangan, semalam suntuk sambil cokean. Oh lahiran anak nomor sekian, akikohan, sembelih karena anaknya laki-laki, 2 ekor domba disembelih, 2 ekor kambing, lalu memberi nama, dipangkas rambutnya, pengajian. Biar jadi taman ilmu rumahnya. Bukan bagusnya ikan koi yang menari-nari di kolam depan rumah. Bukan karena di samping garasi ada taman yang penuh dengan air terjun yang gemericik tiap waktunya. Bukan, tapi taman ilmunya diciptakan tuh enggak di rumah kita ini. Rumah nggak pernah dipakai baca Quran, rumah nggak pernah ada pengajian, rumah nggak pernah sama sekali. Kumpul RT, ngomong kepada Pak RT-nya, Pak RT kumpulnya anjang sana ya, dari rumah ke rumah. Nanti biar rumah kita dipakai pengajian. Setiap kumpul RT diawali pengajian dulu, diawali dengan Al-Fatihah, biar rumah kita ada taman-taman surganya dunia. Banyak, ya tadi. Saya menghadiri walimatul urs. Saya tamu, bukan pemateri. Saya nanya, nanti yang ngisi kiai dari mana? Boten enten itu Ustaz. Loh nggak ada pengajiannya, nggak ada waktunya toh. Gimana kalau saya ngisi aja? Boten wonten Pak Ustaz. Nggih namung niku nyumbang lagu ngoten. Mengke Sohibul Hajah nggih nyumbang lagu, pengantin nggih nyumbang lagu. Jadi dari awal cuma menyerahkan pengantin, diterima, tambah Gyoharjo, setelah itu musik lagu tok sampai adzan zuhur dibablas-bablas. Saya jadi tamu, ya Allah, kayak gini mulai kapan? Nyanyi terus, tamu joget nyumbang lagu, pengantin nyumbang lagu. Ya Allah, eman-emen padahal nikahan tadi sudah secara agama, di situ terungkap kalimat syahadat diucapkan dengan tulus oleh pengantin lakinya, pengantin putri di make up dengan pakaian islaminya. Ternyata tidak ada pengajian sama sekali di pernikahan anaknya. 3 hari kemudian saya datang alih-alih karena saya nggak ketemu waktu hajatan, saya temui, assalamualaikum Pak, sudah beres semua acara? Nggih, alhamdulillah lancar semuanya, lancar Pak Ustadz, alhamdulillah. Kemarin maaf saya ngasih masukan aja, saya juga hadir sebenarnya. Loh, sampun tuh gitu Pak Ustadz, sampun rawuh toh. Saya sudah datang, tapi saya jauh banget dong tamu segitu banyaknya. Dari awal kok saya hanya dengan musik saja. Mbok ya pengajian toh Pak. Dereng model teng kampung niki. Bukan Karanganyar loh ini, Purwodadi. Di Purwodadi.
dereng model ngoten niku. Nggih ngeten iki musik dari awal sampai akhir. Nanti bar duhur karang taruni joget bareng-bareng bikin TikTok. Laki perempuan diiringi musik-musik itu. Asar itu sampai ditabras-tabras, duhur asar sampai ditabras-tabras. Pengantin belum menghapus riasannya sampai asar itu. Saya tanya, lah terus gimana waktu asar itu? Karena saya orang Karanganyar, ke Purwodadi saya jamak duhur asar kok masih teriak-teriak. Bagaimana itu? Ya anak saya sholatnya di waktu maghrib, ngelepas pakaiannya itu. Karena tamu-tamu pulang kan menjelang maghrib. Foto-foto setelah asar itu, menjelang maghrib anak saya baru sholat duhur, asar dan maghrib. Gur ngantenan kok, bagaimana pondasi rumah tangganya membangun karakternya? Coba, nek bapaknya gak ngerti dunia pesantren lah. Lah itu anaknya sekolah di pesantren. Pengantin laki-laki juga dari pesantren. Pengantin perempuan juga anak pesantren. Kenapa pernikahan kok ngikut gaya-gaya yang seperti itu? Gak ada ilmu. Taman kita taman ilmu. Yang menghiasi indahnya rumah kita, ada enggak majlis ilmu di rumah kita ini? Anaknya wisuda S1 ngundang tasyakuran. Karena anak saya S1 Pak Ustadz tasyakuran. Anak kita diterima kerja di mana mereka inginkan, tasyakuran. Anak kita dapat lapangan pekerjaan yang layak Pak Ustadz, kami tasyakuran. Anak kita diterima menjadi TKI di Saudi, menjadi sopir mungkin, kita tasyakuran. Anak kita ada kabar ternyata di Suriah dia selamat, tasyakuran. Banyak tasyakuran itu majlis ilmu. Hanya semata-mata rasa syukur biar rumah kita menjadi taman-taman surga dunia. Apapun bisa semuanya. Panen Pak Ustadz, ya sudah tasyakuran, hasil panen berlimpah Pak Ustadz, nggak seperti biasanya. Panenan kali ini lebih banyak daripada yang lalu. Boleh Pak Ustadz kami tasyakuran hasil panen, boleh daripada bersih desa. Tasyakuran ngeresiki, pakai biaya nggak sih bersih desa itu? Oh pakai, karena kemarin saya di daerah Palur bersih desa wayangan. Saya pengajian endi wong iki? Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, ada acara wayangan. Apa itu acaranya? Bersih desa. Yang ngaji di sini biasanya sedoyo derek mriko. Walah, pengajiannya kalah. Biaya berarti kan? Dan juga cuma sehari 2 hari. Majlis ilmu diganti dengan majlis ilmu, pengajian, memahamkan pada generasi kita di rumah-rumah kita. Gunakan untuk majlis ilmu. Arisan, PKK, reunian, undang teman kita. Teman SD diundang, yang masih ingat teman SD tinggal 7, undang ke rumah kita. Gawe pecel, nek ora dipecel. Sederhana aja. 7 orang reunian teman SD, Masya Allah. Mari kita sama-sama pengajian rumah saya ya. Ini SD angkatan sekian ya. SD Taruna Robani angkatan pertama. Tahun berapa Ustaz angkatan pertama? 2007, sekarang mungkin udah dokter, mungkin udah bidan, udah perawat, mungkin udah pramugari, mungkin udah apa segala macam ya profesinya. Diundang, ketemu lagi pengajian masing-masing. Begitu Bapak Ibu sekalian. Malah kebablasan. Saya rasa cukup. Inilah pondasi rumah kita ini agar kita kembali kepada Quran surat An-Nahl urutan surat ke-16 pada ayat yang ke-80. Wallahu ja'ala lakum fi buyut wallahu ja'ala lakum mim buyutikum sakana. Dan Allah jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai tempat tinggal selama di dunia agar dipenuhi dengan cahaya Allah SWT, pondasinya pondasi agama dan amal ibadah sesuai dengan Allah dan Rasulnya yang inginkan. Kemudian tembok bentengnya adalah akhlakul karimah dan pergaulan yang baik terhadap tetangga dan masyarakat sekitarnya, diatapi dengan atap ketakwaan yang membersamainya, dihiasi dengan pernak-pernik perabot rumah tangga. Bukan guci Cina atau ukir Jepara yang kita datangkan, tapi rasa syukur dan sabar yang selalu berulang-ulang kita tanamkan pada penghuni rumah tangga kita, dan dihiasi dengan taman-taman ilmu serta amalan-amalan yang baik yang senantiasa dihadirkan di rumah-rumah kita. Taman itulah yang menghiasi rumah kita sehingga setiap orang memandang di depan rumah kita, Masya Allah, rumah kok menenteramkan, rumah kok menyenangkan, rumah kok mendamaikan, isi rumahnya kok baik-baik, orangnya selalu tersenyum, ramah, kemeriuk kalau ketemu sama orang, kayak keripik tempe tawang mangu ya. Kemeriuk. Aku lu qouli hada, kita berharap mudah-mudahan anak kita memahami akan rumah tangga yang sedang kita bangun saat ini, memperbaiki rumah tangga kita yang lalu, memperbaiki rumah tangga yang dulu belum pernah kita pancangkan pondasi-pondasi yang baik, kita atapi dengan ketakwaan yang baik, kita rubah semuanya sampai anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solihah. Mereka menjadi muhafid, muhafidah, mujahid, mujahidah,
Mereka melayakkan mantaskan kita tinggal di alam barzah, alam kubur kita dengan kiriman doa-doa terbaik kita, menyelamatkan kita dari fitnah alam kubur kita, dan kelak mereka dengan syafaat yang mereka akan berikan pada kita, melayakkan kita dan keluarga besar kita di istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.